Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba Serbi, Microsoft Office dan SPSS. Video kali ini video kedua tentang edisi ketiga ya, skripsi penelitian kuantitatif, desain explanatory, tapi yang simple korelasi. Kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas dari instrumen angket. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini tentang desain explanatory dari simple correlation, kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas dari instrumen angket ya. Ini contoh videonya saja. Jadi untuk yang lain Anda bisa menyesuaikan dan melihat di video saya yang lain. Jadi saya di sini akan menunjukkan contoh uji validitas dan reliabilitas sekaligus ya dari instrumen angket. Oke, sekarang kita langsung menuju ke file Excel-nya ya. Oke, ini file Excel-nya. Ini data hasil tabulasi angket tentang motivasi siswa. Ada sekitar 64 item angket dan ke bawah 36 responden gitu ya. Diuji cobakan angket ini ke 36 responden. Nah, data ini Anda buatnya seperti ini ya. Ada jumlahnya juga. Oke, nanti Anda copy paste-kan di SPSS. Nah, sehingga kita buat ada sekitar 64 variabel item. Jadi item 1, 2 sampai 64 dan variabel jumlah. Jadi total ada 65 variabel ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke SPSS. Nah, ini kita sudah buka lembar kerja SPSS-nya ya. Nah, ini lembar kerja. Kita langsung merumuskan variabelnya di sini ya. Oke. Variabel item. Cukup buat satu, nanti kesini dikopikan ya. Ini 0. Ininya scale. Oke, cukup ya. Nah, kita copy ini. Di kanan lagi, paste variabel. Ada sekitar 64 variabel item mulai dari item 1 ya. Jadi ini item 1 dan seterusnya sampai 64. Kita cek. Nah, sudah ya. 1, 2 dan seterusnya. Lalu di akhir kita buat variabel total. Nah, ini total score. Ini dikosongkan. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kopikan data Excel-nya ke sini. Nah, kalau sudah dikopikan, datanya akan seperti ini. Gitu ya. Baru setelah ini kita bisa melakukan analisa uji validitas. Nah, sebenarnya uji validitas dengan SPSS itu kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan uji person, product moment. Jadi yang ini nih, analyze, correlate, bivariate. Nah, yang ini ya. Atau yang kedua dengan cara mengkorelasikan corrected item to total correlation. Nah, itu nanti pakai alpha. Yang ini nih. Mana ya? Nah, ini scale reliabilitas. Nah, ini yang akan kita lakukan ini sekarang ya. Sementara untuk yang ini sudah saya contohkan di video sebelumnya ya. Coba Anda di video yang lain terkait, kalau tidak salah itu penelitian eksperimen ya. Nah, coba cek. Nah, sekarang kita mulai uji coba soal uji validitas dan reliabilitas sekaligus dengan corrected item to total correlation, rumus alpha ya. Kita mulai. Nah, klik menu analyze, lalu kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, kita reset dulu ya. Nah, ininya pastikan alpha. Ini masukkan semuanya sampai ke kolom jumlah ke sini. Di statistik pastikan
cell if item deleted-nya tercentang. Nah, kalau sudah kita continue. Nah, lalu kita oke. Nah, ini output-nya gitu ya. Untuk validitas item kita bisa cek yang ini, corrected item to total correlation. Nah, ini ya. Nah, ini korelasi antara item yang setiap item yang dijawab benar oleh siswa ke skor totalnya. Nah, ini korelasinya. Ini nilai-nilai korelasinya. Jadi kolom yang ini ya sampai ke bawah. Nah, bagaimana kita cara menginterpretasikan apakah satu item itu valid atau tidak? Nah, kita membandingkan nilai corrected item to total correlation ini dengan F tabelnya, gitu ya. Nah, kalau nilai corrected item total correlation ini lebih besar daripada R tabel, maka item itu valid. Kalau lebih kecil daripada R tabel ininya, maka soal itu tidak valid, termasuk yang negatif. Nah, yang negatif ini otomatis itu soalnya tidak valid. Gitu ya, itu cara menginterpretasikannya. Nah, sekarang kita langsung tengok berapa nilai R tabel untuk item ini dengan jumlah siswanya 36 ya. Nah, jadi nanti DF-nya 36 min 2. Ya, jadi dicari di R tabel DF-nya 34, probability-nya 0,05 R tabel. Nah, berapa jumlahnya itu. Tapi saya tidak akan merujuk ke R tabel, kita akan buat R tabelnya langsung di Excel ya. Nah, sekarang kita menuju ke file Excel. Nah, ini file Excel-nya gitu ya. Ini file Excel-nya. Cara mudah, jadi kalau Anda kesulitan mencari R tabel, itu kita bisa membuat R tabel berdasarkan tabel ya. Dari sampelnya berapa, untuk probabilitasnya 0,05. Nah, nanti untuk rumus R tabelnya begini. Nilai T tabel gitu ya, dibagi akar dari DF itu degree of freedom, jadi N-2 plus T kuadrat, jadi ini dikuadratkan. Jadi untuk T tabel, sebenarnya tabel rumusnya seperti ini. T INV dalam kurung ini di ini ya. Nah, probability-nya ini degree of freedom-nya ini min 2. Nah, kenapa 2? Ya karena ada dua yang ada dua variabel gitu ya. Enter. Nah, ini sama kan? Nah, ini dibulatkan 4 nah, sama. Sementara untuk R tabel rumusnya seperti ini. Sini ya, klik. Sama dengan, nah, coba perhatikan T tabel, berarti ini ya. Dibagi dalam kurung akar itu SQRT itu rumusnya ya. Akar dari degree of freedom. Nah, degree of freedom tadi ya. Degree of freedom-nya itu N-2, berarti 34 ya. Ini min 2. Sebentar dulu. Nah, ini dalam kurung dulu. Min 2 plus T dikuadratkan. Ini ada tetap kurung dulu lagi. Nah, T-nya ini ya. Nah, ini dikuadratkan. Berarti kali T lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi T tabel yang ini ya B5, akar dari DF, ini DF dihitung N-2 ini ditambah T dikuadratkan, T kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini enter. Nah, coba diperkecilkan lagi ini.
Nah, berarti kan sama ya, 3, 2, 9, 1. Jadi R tabel untuk 36 ini. Nah, berarti nanti kalau apa tadi, corrected item, nilai korelasi corrected item to totalnya itu lebih besar dari ini, maka item itu valid. Gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke SPSS. Jadi nilainya adalah yang dibandingkannya R tabelnya 0,3291. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ya. R tabelnya tadi 0,3291. Nah, ini kan lebih besar dari 0,3291, berarti ini valid. Ini juga valid. Yang ini invalid. Ini valid, gitu ya. Lebih besar. Ini invalid, ini valid, ini invalid. Ini invalid, ini valid, ini invalid, ini invalid, gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang lebih besar dari 0,3291 itu valid, yang tidak itu tidak valid. Nah, bagaimana untuk yang tidak valid? Anda bisa melakukan salah satunya. Pertama, uji coba ulang, jadi tambah tambah respondennya. Sebetulnya minimalnya untuk uji coba itu 200-an, gitu ya, supaya kemungkinan untuk validnya itu tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda bisa membuang, gitu ya. Jadi yang tidak validnya dibuang. Tapi syaratnya semua item yang valid itu secara konten mewakili. Jadi kalau tidak mewakili, ya harus Anda yang diperbaiki, gitu ya. Nah, yang paling enak sih yang kedua, gitu ya. Tapi syaratnya, jadi makanya ketika Anda buat item itu jangan pas bisa satu indikator satu pertanyaan. Kalau tidak, kalau bisa satu indikator itu 3-4 pertanyaan untuk uji coba angketnya. Nah, begitu ya. Sementara untuk uji reliabilitasnya tinggal lihat saja ini kolom bah alfanya. Ini angkanya 0,726. Nah, jadi dibandingkan dengan R tabel tadi. Jadi kalau nilai R tabelnya lebih kecil daripada ini, jadi kalau kolom bah alfanya lebih besar dari R tabel, berarti secara keseluruhan item itu reliable. Nah, kalau yang di sini ini reliabilitas item. Jadi secara keseluruhan memang semuanya di atas 0,3 kan? Itu itemnya reliable. Oke. Nah, itu uji validitas instrumen dengan menggunakan corrected item total correlation. Jadi untuk menggunakan nilai korelasi corrected item to total. Gitu ya. Saya kira itu untuk video kedua kali ini dari desain explanatory simple correlation. Nanti kita lanjut ke video ketiga tentang uji normalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.